warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Puspitarini Siswanto, ST PhD. Saya adalah dosen dari Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Fokus riset saya adalah tentang green technology, yang dimana ini juga selaras dengan penelitian saya saat doktoral dulu di University of Sheffield, United Kingdom. Saat itu topik penelitian saya adalah tentang detoxification of carcinogenic compound using microbubble and ozone technology. Selama menjadi dosen, saya sudah mengampu beberapa mata kuliah, yaitu perancangan pabrik kimia, kemudian persamaan diferensial, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, praktikum MKP Petrokimia, MKP 1, MKP 2, dan MKP 3 Petrokimia, utilitas, dan pengendalian proses. Pada kesempatan kali ini, adapun mata kuliah yang akan kita gunakan dalam pengambilan video Serdos tahun 2022 ini adalah mata kuliah pengendalian proses. Dalam pemberian perkuliahan, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interactive, dan Assessment. Terkait dengan metode D, yaitu Delivery, yaitu fokus pada mata kuliah ini ialah sistem pengendalian proses di industri kimia. Di antaranya mengenai sistem pengendalian suhu, kemudian pengendalian aliran, tekanan, dan juga sistem kontrol lainnya seperti PLC dan SCADA. Adapun dalam metode I, yaitu interaktif, saya juga menciptakan komunikasi dua arah selama perkuliahan di kelas. Hal ini tujuannya agar para mahasiswa bisa lebih mudah dalam memahami materi yang saya berikan. Yang terakhir adalah tentang assessment. Dalam assessment ini, sistem penilaian yang saya gunakan tidak hanya bersumber dari ujian, yaitu UTS dan UAS, juga dominan berasal dari penugasan. Dan selain itu, keaktifan para mahasiswa di kelas juga memungkinkan untuk mendapatkan poin tambahan. Dan saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah tentang pengendalian proses. Perkuliahan inilah yang juga akan kita tampilkan dalam video Serdos kali ini. Pengendalian proses adalah salah satu mata kuliah wajib di program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Kimia Industri yang diberikan kepada para mahasiswa di semester 4. Adapun bobotnya adalah 2 SKS. Dalam mata kuliah ini saya mengampu bersama dengan tim dosen lainnya yang berjumlah 1 orang, di mana pembagiannya adalah materi sebelum UTS dan materi sesudah UTS. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan menayangkan tentang perkuliahan pengendalian proses di pertemuan ke-11. Sebelumnya, CPL untuk mata kuliah pengendalian proses ini adalah setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menentukan sistem pengendalian proses yang tepat pada aplikasinya di industri kimia yang sesuai dengan jenis dan fungsinya. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menyusun sistem kontrol. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu merancang rangkaian sistem pengendalian proses secara sistematis. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengerti dan menjelaskan aspek dari pengendalian proses dalam pengembangannya di industri kimia. Hal ini mencakup kompetensi C2 dan A3.
Selanjutnya, mahasiswa nantinya mampu menunjukkan adanya kekhususan pada masing-masing sistem pengendalian proses. Hal ini mencakup untuk C2 dan A3. Dan yang terakhir, CPMK yang akan dicapai yaitu mahasiswa mampu menunjukkan mekanisme kerja dari masing-masing sistem pengendalian proses, mencakup kompetensi C3 dan A4. Baik, selanjutnya adalah tentang RPS. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, berhubung mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen, jadi pembagiannya adalah materi sebelum UTS dan sesudah UTS, ya, yang mana masing-masing dosen akan bertanggung jawab terhadap 7 minggu perkuliahan. Adapun di bagian saya adalah perkuliahan yang mencakup di bagian setelah UTS, di mana para mahasiswa nantinya akan mempelajari tentang berbagai konsep sistem pengendalian proses. Yang pertama adalah pengendalian rasio dan sistem pengendalian split range. Ini akan diberikan pada pertemuan ke-9. Selanjutnya pada pertemuan ke-10 adalah para mahasiswa akan mempelajari tentang konsep sistem pengendalian nonlinear dan adaptif. Kemudian di pertemuan 11, mahasiswa akan mempelajari tentang sistem pengendalian flow atau aliran. Selanjutnya di pertemuan ke-12, para mahasiswa akan mempelajari tentang sistem pengendalian liquid pressure dan gas pressure. Kemudian di pertemuan ke-13, para mahasiswa akan mempelajari mengenai sistem pengendalian level dan juga pengendalian surge tank. Dan di pertemuan ke-14 adalah materi tentang sistem pengendalian temperature. Dan yang terakhir, sebelum UAS, para mahasiswa akan mempelajari mengenai sistem PLC dan sistem SCADA. Adapun dalam perkuliahan ini yang saya ampu sesuai dengan kurikulum sekolah vokasi, maka pembagian persentase antara tugas dan ujian pun menyesuaikan dari peraturan menteri, yaitu untuk penugasan bobotnya adalah 60%, kemudian UTS 20% dan UAS 20%. Nah, untuk daftar referensi ditampilkan di layar. Ada beberapa referensi baik textbook yang kita gunakan yang merujuk mengenai konsep-konsep atau fundamental theories, dan kita juga menggunakan jurnal-jurnal terbaru, biasanya yang berhubungan tentang aplikasi sistem kontrol di industri kimia yang ada saat ini. Baik, selanjutnya adalah metode pembelajaran. Selama perkuliahan yang saat ini untuk mata kuliah pengendalian proses adalah 2 SKS, maka durasinya kurang lebih 100 menit. Biasanya dalam perkuliahan terjadi tidak hanya pemaparan dari dosen, namun juga interaksi dengan mahasiswa. Hal ini misalnya dilakukan dengan memberikan tugas. Nah, adapun penugasan, saya memberikan untuk penugasan individu dan juga penugasan kelompok. Penugasan kelompok tentunya bertujuan untuk melatih soft skills, di mana para mahasiswa bisa belajar mengenai teamwork dan communication skills. Adapun dalam tugas individu, para mahasiswa akan diajarkan untuk berpikir kritis, yaitu critical thinking, yang mengedepankan asas untuk menganalisa dari studi kasus yang ditugaskan. Selanjutnya adalah setelah ada penugasan, kita juga ada diskusi atau perhitungan. Jadi tergantung topik mata kuliahnya, maka khususnya untuk yang kita videokan saat ini, karena materinya termasuk perhitungan, maka nanti juga di PowerPoint di kelas akan ada contoh soal untuk melatih para mahasiswa ya dalam menghitung di aplikasi di industrinya nanti seperti apa gitu. Dan yang terakhir adalah dalam hal
perkuliahan ini, maka tentunya selaras dengan RPS yang dicantumkan untuk mata kuliah, yaitu mencakup baik CPL maupun CPNK. Berikut adalah contoh perkuliahan untuk mata kuliah pengendalian proses pertemuan ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? How are you? Fine ya. Siang-siang capek, ngantuk? Alright, we gonna try to make it as simple as possible. Jadi hari ini kita akan bahas tentang sistem pengendalian flow, aliran dalam mata kuliah pengendalian proses ya. Di pertemuan ke-11 ini ada beberapa topik yang akan kita bahas hari ini. Jadi selama kuliah kita akan berkenalan tentang jenis-jenis aliran ya. Kan topiknya tentang pengendalian flow, pengendalian aliran. Jadi tentunya harus tahu apa itu definisi aliran. Ada beberapa jenis aliran di dunia teknik kimia. Kemudian kita akan belajar apa aja sih alat-alat pengendali aliran ya. Itu kalau di kehidupan sehari-hari biasanya ada yang tahu nggak? Keran, tahu ya? Ya, keran di pralon gitu, di bak mandi. Nah, itu. Kemudian nanti kita akan lihat ada contoh aplikasi di industri dan ada satu soal hitungan ya. Ini beberapa referensi yang akan kita gunakan. Kalian silahkan untuk browsing ya, untuk menambah pengetahuan. Right, so there we go. Jadi guys, ketika kita dulu SMA belajar tentang jenis-jenis zat ya, ada 3 jenis zat. Apa? Padat, cair, gas ya. Nah, di dunia perkuliahan ada yang namanya fluida. Fluida itu adalah segala sesuatu yang mengisi ruang. Berarti fasenya harus apa? Cair atau gas. Ya kan? Karena padatan nggak mungkin bisa mengisi ruang. Maksudnya apa? Kalau memang bentuknya sudah padat, ya kalau ditaruh di tempat yang bulat, dia nggak berubah. Ya kan? Nah, aliran fluida itu guys, di industri itu ada 3 jenis. Sebenarnya nggak cuma di industri, di kehidupan sehari-hari juga ada 3 jenis aliran, yaitu aliran laminer, kemudian aliran turbulen, dan aliran transisi. Ya, kalau dianalogikan, aliran laminer itu yang tenang gitu. Jadi yang ya udah go with the flow, ya. Kemudian turbulen itu yang pasti terkoyak. Jadi kayak di obok-obok, oke? Kemudian transisi itu antara laminer dan turbulen. Nah, ada satu indikator yang digunakan yaitu RE. RE ini bacanya Reynolds, ya, Reynolds number. Reynolds number adalah angka Reynolds. Karena yang menemukan Pak Reynolds, ya. Jadi nanti kalau kalian ada yang menemukan sesuatu ya namanya dikenal, ya. Reynolds number itu salah satu parameter yang digunakan untuk menentukan suatu aliran. Dibagi menjadi 2 spesifikasi, lebih kecil dari 2.300 atau lebih besar dari 4.000, ya. Hitung-hitungannya bagaimana kalian nanti akan belajar di mata kuliah lainnya. Oke, itu ada di dinamika proses kalau nggak salah ya. Nah, selanjutnya aliran laminer tadi, aliran turbulen, kemudian aliran transisi itu berbeda secara karakternya ya. Mungkin sampai sini ada yang mau tanya? Ya, silakan. Nama NIM? Perkenalkan, saya Alam Srandegara, saya 058. Oke, saya mau tanya nih mengenai aliran laminar itu. Bagaimana sih penerapan aliran laminar di dalam kehidupan sehari-hari kita? Oke, that's a good question. Ada yang mau bantu jawab? Ya, nama NIM? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarfaya Latifa dengan NIM 068. Izin menjawab, untuk aliran laminar penerapan dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya adalah aliran darah dalam tubuh manusia, karena aliran darah itu termasuk aliran yang tenang dan juga lancar, maka dari itu termasuk ke dalam contoh aliran laminar. You got it? Yes, good.
Ya, jadi aliran darah itu di dalam tubuh kita tuh pasti tenang. Ya, yang nggak mungkin dong alirannya terobok-obok kan nggak mungkin ya. Nah, itu salah satu contoh aliran laminer ya. Good, we move on. Nah, ini adalah contoh secara visual ya. Jadi aliran laminer itu gimana, aliran turbulen itu gimana ya. Dan ini adalah diagram mengenai perbedaannya ya. Jadi kalau aliran transisi itu tidak terlalu tenang, tapi tidak juga terlalu terobok-obok ya. Mungkin sampai sini ada yang bisa menanyakan tentang aplikasi lainnya? Ya, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Firman Sabisa Sibuang, NIM 075. Sini saya mau menanyakan tentang aliran turbulen. Apakah turbulensi saat kita naik pesawat sama dengan aliran turbulen yang sedang kita lalui? Good, ada yang bisa bantu lagi? Silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Tegar Dewi, nomor NIM 073. Saya izin mencoba menjawab. Jadi turbulensi yang dialami oleh pesawat ketika sedang terbang merupakan salah satu contoh dari fenomena aliran turbulensi. Fluida sendiri memiliki pengertian zat-zat yang mengisi suatu ruangan, contohnya itu cairan dan gas. Oke, thank you. Ya, jadi sama ya guys, ketika kita naik pesawat ya, kemudian di atas itu lagi kita nyebutnya kan turbulen ya. Ya benar, itu terjadi adanya aliran turbulensi, yaitu udara. Udara kan fasenya gas, ya kan? Terjadi gelombang yang sangat terobok-obok tadi, ya. Jadi dia terobok-obok, aliran gas di udara yang menyebabkan pesawat yang benda melewatinya juga ikut bergoyang, ya. So that's exactly the same, the theory, okay? Ada yang mau nanya lagi sampai sini? Silahkan. No, not yet. Okay. Nah, setelah tadi kita belajar tentang jenis-jenis aliran, maka sekarang kita belajar tentang jenis-jenis alatnya. Ya, jenis-jenis alatnya banyak banget ya. Tapi dibedakan menjadi setidaknya beberapa jenis. Oke. Nah, di antaranya ada yang berbentuk call blocking. Jadi dia hanya blocking saja. Kemudian ada juga yang untuk package discharging. Kemudian ada package blocking dan package scheduling, ya. Slide ini dan slide selanjutnya saya pengen kita ada tugas kelompok, oke? Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi silahkan kalian membagi kelompok, satu kelompok antara 3 sampai 4 mahasiswa, ya, membahas satu topik saja, pilih, ya. Nanti Kormat, siapa Kormat? Ya, kalian Kormat silahkan dibagi kelompoknya, oke? Bagaimana pembagian materinya silahkan didiskusikan, satu kelompok satu materi ya. Bahasnya tentang apa? Tentang mekanisme, karena kita pastinya harus tahu dong cara kerja sesuatu itu gimana, ya enggak? Kemudian bagaimana aplikasinya di pabrik ya. Kalian cari contoh pabrik apa saja, banyak. Di dunia teknik kimia kita akan terlibat di banyak sekali industri, mulai dari industri sepatu sampai oil and gas, mulai dari industri makanan sampai industri minuman, ya, mulai dari industri cat sampai industri semen, ya. Jadi as a chemical engineer we will learn a lot, okay? Just have fun, ya. Oke, tugas ini nanti tolong dibuat PowerPoint ya, tidak perlu makalah. Bikin PowerPoint, kemudian jangan lupa kolom slide identitas di awal ya. Kemudian tolong dikirim ke email saya maksimal H-3 hari ya sebelum perkuliahan selanjutnya. Maksudnya apa? Supaya kalau ada revisi nanti saya bisa kasih feedback. Oke? Ini nanti akan masuk ke penilaian tugas kelompok ya. Good.
Nah guys, untuk flow controller ini adalah contoh aplikasi di industri kimia, yaitu CO2 removal plant. Apa itu CO2 removal plant? Industri yang menghilangkan gas CO2 ya. Kalian akan belajar lebih detail nanti di mata kuliah lainnya. Salah satunya nanti ada mata kuliah perancangan pabrik kimia. Kalian akan belajar tentang lebih detailnya. Nah, untuk mata kuliah ini pengendalian proses, kita belajar tentang valve-nya ya. Jadi flow controller itu ada codingnya. Kalian nanti juga akan belajar di gambar teknik ya. Kalian nanti akan dapat mata kuliahnya. Kalian akan menggunakan software sederhana, itu salah satunya adalah Microsoft Visio. Ya, moga-moga ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar nggak? Belum ya? Ya, nggak apa-apa, it's okay. Kalian bisa gambar alat-alat di situ. Ya, this is the last slide. The last topic. Jadi kita akan bahas tentang perhitungan. Ya. Nah, ketika kita menentukan suatu ukuran keran valve, ya, keran itu disebut dengan valve bahasa engineeringnya, tentunya ada perhitungannya, ya. Kalian kalau merhatiin di rumah yang paling dekat ya, keran yang menuju kamar mandi sama keran yang menuju ke tandon air, besarnya sama apa enggak? Ada yang beda, ada yang sama. Kenapa ada yang beda? Ya tergantung berbagai faktor ya. Salah satunya adalah faktor CV. CV itu ini rumus ya, ini given ya. Jadi kita nanti akan membandingkan koefisien flow control dengan ukuran valve ya. Ini rumusnya. Q seperti biasa itu debit ya, coding. Sekali lagi jangan lupa tentang istilah-istilah ya. Jadi Q itu apa, CV itu apa ya. Kalian tidak perlu menghafalkan, tapi banyak latihan. Kalau kalian banyak latihan, nanti lama-lama paham dengan sendirinya. Tapi kalau dihafalin gitu pasti nggak hafal. Oke? Nah, ini rumusnya. Selanjutnya ini tabel standarnya. Jadi kalau CV-nya berapa, maka ukuran valve-nya berapa, ya. Kita akan ke perhitungan. Oke. Nah, ini perhitungan saat UAS nanti, ya. Jadi seperti biasa soal saya akan mencakup teori dan perhitungan, ya, praktek. Karena ya bagaimanapun as an engineer we have to practice, ya kan? Nanti kita ada soal-soal hitungan. Oke? Salah satunya kalian perlu mempelajari tentang perhitungan valve ini, ya. Nah, jadi di perhitungan valve ini apa yang perlu kita hitung? CV, ya kan? Kenapa CV? Karena tabelnya perbandingannya ukuran valve dan CV, oke? Nah, setelah kita hitung ya, kita masukkan rumusnya, kemudian diketahui CV-nya adalah 18,97. Nah, kira-kira nih kalau 18,97 jawaban di contoh soal ini, ukuran valve-nya seharusnya 1,5, ya, di mana CV-nya itu ini CV maksimum ya guys. CV maksimumnya 35. Ada yang tahu kenapa? Apa ada yang mau nanya? Silahkan. Yap. Saya Miss. Ya. Perkenalkan, nama saya Anggraini, NIM 087. Mengapa memilih valve yang lebih tinggi? Good questions. Ada yang mau bantu? Yap. Saya Miss. Ya. Perkenalkan, nama saya Fitesa Nurfirdasti, nomor 060. Jadi ukuran valve yang lebih tinggi itu mampu menahan tegangan dan aliran fluida yang ada daripada ukuran valve yang lebih kecil. Kenapa kok tadi ketika CV-nya 18,97 kita ngambilnya 1,5 bukan 1 inci? Padahal kan 18 lebih dekat sama 14. Ingat, kita harus mengambil yang lebih besar ukurannya karena itu menjadi batas atas.
Kalian bayangkan sebuah keran ya yang seharusnya memiliki debit kecil tapi dikasih aliran yang sangat kenceng, jadinya apa? Jebol. Nah, kan? Nah, jadi itulah kegunaan dari perhitungan CV berbanding dengan ukuran valve ini. Seperti perkuliahan sebelumnya, jadi in the end of our slides, there's always be quotes, ya, because that's how we keep motivated. Okay, so guys, please keep your eyes on the stars, ya, and your feet on the ground. Ada yang tahu artinya nggak? Siapa? Ada yang tahu artinya nggak? Gantungkan cita-cita setinggi langit, ya kan? Tapi tetap harus membumi. So be humble, alright? So thank you very much everyone. I will see you next week, insya Allah. Jangan lupa tugasnya, format tolong dibantu. Kemudian jika ada kesulitan, silahkan kontak saya via email. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian paparan dari video pembelajaran untuk mata kuliah pengendalian proses di program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Kimia Industri. Semoga pemaparan video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.